Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mila Karmila dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi. Saya akan mempresentasikan sebuah buku yang berjudul Pembelajaran Jarak Jauh Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi. Untuk bab 1, ini membahas tentang konsep pembelajaran jarak jauh. Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang sangat cepat, sehingga dengan perkembangannya, informasi dapat tersebar secara luas ke seluruh dunia tanpa mengenal jarak, waktu, tempat, dan ruang. Apalagi dalam bidang pendidikan, perkembangan ini sangat berpengaruh. Pendidikan bertujuan untuk meningkatkan nilai sosial, budaya, moral, dan agama, serta mempersiapkan diri menghadapi tantangan dan pengalaman dalam kehidupan yang nyata. Dalam kehidupan yang nyata, kita harus mampu mengembangkan, menemukan, serta mengelola informasi dan pengetahuan dalam memecahkan suatu masalah. Untuk itu, diperlukan proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Pembelajaran yang efektif ditandai dengan adanya proses belajar pada pembelajar secara aktif dalam berinteraksi dan komunikasi dalam setiap aktivitas belajar, baik mental, intelektual, emosional, maupun fisik agar mampu mencari dan menemukan pengetahuan, sikap, dan keterampilan sehingga dapat membentuk pribadi yang lebih baik dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan berinteraksi, pembelajar harus mampu mengembangkan rasa percaya diri pada diri sendiri, sehingga pembelajar dapat mengkomunikasikan hasil belajar dengan baik melalui interaksi dan komunikasi. Oleh karena itu, kegiatan pembelajaran yang bersifat aktif dalam proses pembelajaran diperlukan untuk menunjang keberhasilan. Proses pembelajaran bukan hanya terpacu pada pengajar saja, melainkan juga pada lingkungan yang luas. Di antaranya, memanfaatkan teknologi sebagai media alat bantu proses pembelajaran yang dapat mempercepat dan memperluas ilmu pengetahuan dan informasi. Pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran bersifat elektronik. Salah satu aplikasinya adalah teknologi informasi dan komunikasi. Pembelajaran bersifat teknologi ini telah mengubah sistem pembelajaran tradisional menjadi bermedia. Contohnya, media komputer yang memunculkan e-learning. Dengan pembelajaran macam ini, pembelajar dapat memilih materi sesuai minatnya sehingga pembelajaran menjadi lebih menyenangkan, tidak membosankan, penuh motivasi, semangat, menarik, dan lain sebagainya. Pengaruh masuknya globalisasi dalam perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang pendidikan dapat memanfaatkan pembelajaran jarak jauh dilakukan secara online atau daring, tanpa harus tatap muka dengan menggunakan fasilitas internet, baik dalam formal maupun non-formal. Pembelajar dapat mengakses dengan mudah proses pembelajaran dimanapun dia berada. Pengaruh dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam era globalisasi ini adalah dapat memberikan kesempatan kepada anak bangsa yang belum tersentuh dan mengecap pendidikan yang lebih tinggi, atau pembelajar yang sempat putus sekolah, serta keterbatasan tempat karena kondisi tempat di daerah terpencil, atau terbatas waktu karena sibuk bekerja atau melakukan kegiatan yang lainnya, yang bisa meninggalkan kegiatan kelas belajarnya. Maka perkembangan ini sangat membantu dengan adanya kendala-kendala seperti yang di atas tadi. Pembelajaran jarak jauh tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Rumusannya termaktub dalam bab 6 jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tentang pendidikan jarak jauh, pasal 31. Diselenggarakannya pembelajaran jarak jauh yaitu sebagai upaya pemerintah dalam membenahi sistem pendidikan yang tepat, terencana, simultan, dan optimal dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Sebetulnya, pembelajaran jarak jauh di Indonesia sudah lama ada. Pada tahun 1950, pemerintah membentuk sebuah lembaga, Balai Kursus Tertulis Pendidikan Guru, atau disingkat dengan BKTPG, yang bertugas untuk meningkatkan kemampuan pengajar dalam mengajar. Kemudian, dalam perkembangannya, lembaga ini dikenal dengan Pusat Pengembangan Penataran Guru Tertulis atau PPPGT. Dengan adanya kebijakan dalam GBHN dalam memeratakan dan meningkatkan mutu pendidikan,
maka digunakannya siaran radio dan televisi. Selanjutnya, pemerintah membangun satelit domestik yang dikenal dengan SKSD Palapa untuk pelaksanaan pendidikan jarak jauh. Pada tahun 1972 diselenggarakan model pendidikan dasar yang disebut PAMONG, yaitu pendidikan anak sekolah masyarakat, orang tua, dan pengajar. Pada tahun 1974 mengembangkan paket belajar pendidikan dasar bagi orang dewasa yang disebut KEJAR, yaitu kelompok belajar atau bekerja dan belajar, paket A, B, dan C. Kemudian menyelenggarakan siaran radio untuk guru SD yang diresmikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Pada tahun 1979 diselenggarakan perintisan SMP terbuka pada 5 lokasi, yaitu Lampung, Cirebon, Tegal, Jember, dan Lombok. Siaran jauh diselenggarakan pula pada pendidikan tinggi pada tahun 1984 dengan dibukanya Universitas Terbuka di Jakarta. Untuk membuka suatu sistem pembelajaran jarak jauh, dibutuhkan investasi yang cukup tinggi yang harus menggunakan sistem yang canggih dan akurat dalam penyediaan materi pembelajaran jarak jauh ini. Maka, lembaga pendidikan harus memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu. Dengan penjelasan di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa dengan adanya pembelajaran jarak jauh ini sangat bermanfaat untuk kita, terutama dalam belajar. Kita tetap bisa belajar tanpa batasan jarak, waktu, dan tempat, meningkatkan kemampuan tingkat pendidikan, serta pemerataan kesempatan kepada semua orang untuk memperoleh pendidikan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.